أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan ibu-ibu perwiritan Musholla Al-Muttaqin dan sekitarnya, karena di mana-mana kalau saya tengok perwiritan ibu-ibu inilah yang luar biasa. Ada perwiritan yang namanya masjid musholla, ada perwiritan yasin, ada wirid arisan, ya Bu. Ya, kalau bapak-bapak tak ada Bu, maka beruntunglah jadi ibu-ibu. Walaupun banyak nanti ibu-ibu yang masuk neraka, tapi tak ibu-ibu di sini. Ya Bu, saya garis bawahi. Tapi tak ibu-ibu di sini. Bapak-bapak tinggal bersuka-sukanya. Ya, maka kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa semoga ibu-ibu yang hadir di majlis ilmu ini dan kita yang semua yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih sayang kepada kita. Buktinya Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmat waktu luang kita gunakan. Karena inilah momentum kita dalam mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu di antaranya, ibu-ibu pergunakan nikmat sehat sebelum datang nanti nikmat sakit. Ibu-ibu yang namanya menggunakan waktu luang sebelum nanti tiba masanya waktu sempit. Kalau sudah datang waktu sempit, jangankan untuk duduk bersilaturahim seperti ini, untuk beribadah kepada Allah pun sudah payah kadang. Maka oleh karena itu, inilah 2 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat kita pergunakan untuk datang ke musholla ini, ke tempat yang mulia ini, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka untuk bersilaturahim. Dan ibu-ibu menggunakan nikmat waktu luang, semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah tercurah dalam diri kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menambahi daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Maka bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah sedangkan Allah Maha Pemberi. Maka oleh karena itu
mudah-mudahan kita tergolong menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita memperbanyak selawat dan salam, semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, adapun tausiah ataupun ceramah kita pada sore yang berbahagia ini adalah berkenaan tentang rezeki. Yang namanya rezeki ibu-ibu yang kami muliakan tidak mesti berbentuk uang. Yang namanya rezeki tidak mesti berbentuk pangkat dan jabatan, apalagi kedudukan. Rezeki ini luas maknanya. Badan sehat, keluarga baik, keluarga lengkap, anak taat, soleh solehah, lingkungan masyarakat baik, semuanya termasuk rezeki. Maka oleh karena itu ada 3 yang dimaksud kategori rezeki. Ada 3 jenis rezeki. Yang pertama, jenis pertama, ada rezeki itu yang berbentuk dengan doa dan usaha. Ini rezeki. Jenis rezeki yang pertama didapatkan dengan doa dan usaha. Ibu-ibu misalnya, ada yang namanya berjualan misalnya, ada yang bekerja kantoran misalnya, ada yang bekerja di perusahaan misalnya. Ketika ibu-ibu berdoa di pagi hari, lalu ibu langkahkan kaki untuk bekerja sampai sebulan penuh, ibu mendapatkan yang namanya upah ataupun gaji, maka inilah dengan yang dimasuk jenis rezeki yang pertama, didahului dengan doa dan usaha. Lalu yang kedua, ada rezeki ini, jenis rezeki ini tak dilalui dengan doa dan tak dilalui dengan usaha. Datang aja rezeki itu tiba-tiba. Ini dia jenis rezeki yang kedua, tidak dilalui dengan doa dan tidak dilalui dengan usaha. Allah langsung yang memberikan rezeki tersebut. Itu jenis rezeki yang kedua. Lalu yang ketiga hampir sama dengan maknanya. Yang ketiga adalah ada rezeki ini yang didapatkan dari arah yang tak disangka-sangka. Tak tahu kita datang mana rezeki ini, tiba-tiba datang orang mengantarkan uang ke rumah kita. Tak tahu berasalnya dari mana. Rupanya ini nikmat pemberian dari Allah dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, dari 3 jenis rezeki ini, mungkin di antara ibu-ibu yang hadir sudah dapat ataupun sudah mengalaminya. Ya Bu? Ya, inilah bukti kekuasaan Allah. Ya? Tidak semua orang memiliki gaji, tapi semua orang ada rezeki. Ya Bu? Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap manusia ada rezekinya masing-masing. Maka Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Maliki berbeda pendapat Bu mengenai rezeki ini. Suatu ketika Imam Maliki mengajarkan ilmu kepada muridnya, termasuk di situ Imam Syafi'i. Ketika Imam Maliki menjelaskan tentang rezeki, apa kata Imam Maliki? Bahwasanya rezeki ini bisa didapatkan tanpa usaha. Bahwasanya rezeki ini bisa didapatkan tanpa melalui usaha, kata gurunya Imam Maliki. Nah, rupanya berbeda pendapat daripada Imam Syafi'i. Setelah Imam Maliki memberikan materi kepada muridnya, maka Imam Syafi'i berkata, wahai guru, saya tak sependapat dengan engkau bahwasanya rezeki yang didapatkan itu bisa didapatkan tanpa dengan usaha. Kalau saya berbeda, bahwasanya rezeki itu harus dilalui dengan usaha. Maka Imam Maliki cuma senyum saja Bu. Mendengar pendapat muridnya, Imam Maliki tak membantah.
Maka suatu hari Imam Syafi'i pergi keluar dari pondoknya, hendak pergi berjalan-jalan. Sampai di pertengahan, nampak oleh Imam Syafi'i orang sedang memanen buah anggur. Maka Imam Syafi'i tergerak hatinya untuk membantu memanen. Setelah dipanen yang namanya buah anggur, lalu yang punya pemilik kebun memberi upah kepada Imam Syafi'i. Maka dengan senangnya Imam Syafi'i, bangga dia, senang dia. Bangga Imam Syafi'i ini bukan mendapatkan anggur, tapi senangnya Imam Syafi'i ini karena apa? Karena dapat dibuktikan bahwasanya pendapat dia ialah yang betul, bahwasanya rezeki ini harus dilalui dan usaha. Kalau saya berdiam diri saja di tengah jalan tadi, tak saya bantu orang yang pemilik kebun, mungkin saya tak dapat anggur ini. Maka dengan senangnya dia bawa anggur yang satu aso itu, satu genggaman tadi, dia bawanya bertemu dengan gurunya. Wahai guru, kata Imam Syafi'i, hari ini saya dikasih anggur, saya dikasih upah karena saya tadi menolong orang membantu memanen buah anggurnya tadi. Maka kata Imam Syafi'i, berarti pendapatku ini benar, bahwasanya rezeki ini harus dilalui dengan yang namanya usaha. Maka kata Imam Maliki, senyum saja bu. Apa jawaban Imam Maliki? Wahai muridku Imam Syafi'i, hari ini saya tak ada niat mau keluar. Hari ini saya tak ada mau niat saya keluar, tak ada. Cuman hari ini niat saya hanya untuk memberikan ilmu kepada murid-murid saya yang lain. Dengan cuaca yang terik panas ini malah saya keluar. Maka ketika saya mengajar tadi, bergumam di hati saya, alangkah enaknya kalau ada orang datang ke tempat saya ini memberikan anggur karena cuacanya sangat panas. Bergumam di hati saya, kata Imam Maliki. Maka kata Imam Maliki, engkau datang kepadaku memberikan anggur, mengatakan kepadaku bahwasanya engkau mendapatkan anggur melalui usahamu, maka engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak ada sama sekali melakukan usaha untuk mendapatkan anggur ini, lalu tiba-tiba engkau datang kepadaku memberikan anggur ini. Maka Imam Maliki dan Imam Syafi'i pun tertawa. Maka ini pendapat mereka. Jadi mereka ulama yang luar biasa, salah satu daripada 4 imam mazhab yang mana mereka berbeda pendapat tapi tidak mereka berkelahi. Kalau hari ini kan kita tidak berbeda satu pendapat sudah berkelahi, berbeda satu pendapat tidak mau kita sholat di musola itu lagi. Ya, itu kita. Sedangkan ulama-ulama luar biasa, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mereka berbeda pendapat masalah tentang rezeki, tapi mereka tetap bersatu di dalam agama Islam. Maka oleh karena itu inilah daripada halnya tentang rezeki. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang kami muliakan, antara rezeki dengan kematian tidak jauh berbeda. Maka orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia, berarti sudah Allah sempurnakan rezekinya. Maka pernah kita dengar ataupun pernah kita mengalami, salah satu mungkin di antara saudara kita misalnya ketika hendak berpergian akhirnya tertabrak ataupun menabrak orang, meninggal, tapi ada satu di antara kita yang selamat, berarti yang selamat itu rezekinya belum sempurna. Akan tetapi yang meninggal dunia ini berarti sudah Allah sempurnakan rezekinya. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Maghnisi. Suatu ketika Syekh Al-Maghnisi bercerita kepada muridnya, wahai muridku, dulu sebelum kalian ada salah seorang pemuda yang jatuh dari sumur. Ketika dia jatuh dari sumur, dia minta tolong. Maka orang dari atas kedengaran, dicari, rupanya ada orang yang terjatuh dalam sumur. Maka para warga mengambil yang namanya tali ataupun yang namanya diambil untuk mengangkat pemuda ini. Sampai di atas, pemuda tadi rupanya kelelahan karena dia terjatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Maka sebagian warga datang mengambil air minum segelas, dikasih pada pemuda itu, disuruh minum. Minumlah akhirnya pemuda tadi dan segelas air putih tadi. Maka setelah dia minum dengan kenyang, hilang rasa dahaganya, datanglah pemuda warga tadi berkata, wahai Tuan, apa yang menyebabkan engkau jatuh dari sumur ini? Maka diceritakan oleh pemuda tadi, dipraktekkannya bu, apa yang menyebabkan kenapa dia jatuh dari sumur tadi.
Dia bangkit lalu naik atas sumur. Tadi kan awalnya kan saya berdiri di sini, saya tengok air sumur tak ada. Maka ketika itu kaki saya terpeleset. Akhirnya dengan seketika ketika pemuda tadi mempraktekkan, rupanya pemuda tadi terjatuh lagi yang kedua kali. Akhirnya yang kedua kali pun membuat pemuda ini wafat, tidak tertolong lagi. Maka apa kata Syekh Al-Maghrisi? Maka inilah yang menyebabkan bahwasanya kematian dia berarti sudah Allah sempurnakan rezekinya. Berarti ketika naik yang pertama belum Allah wafatkan dia karena belum sempurna rezekinya. Ketika dia sudah meminum daripada minuman yang diberikan warga, lalu naik lagi di atas ke sumur, dia praktekkan apa yang menyebabkan dia jatuh, lalu Allah jatuhkan kembali dia ke dalam sumur, tidak naik-naik lagi ke atas permukaan. Maka sejatinya Allah sudah sempurnakan rezekinya. Maka sudah banyak kejadian hari ini kan Bu, banyak yang sudah kita lihat. Ibu tahu Vanessa Angel? Tahu? Ketika dia wafat meninggal dunia bersama suaminya, yang selamatkan cuma anaknya, ya Bu, berarti anaknya belum sempurna rezekinya. Sedangkan ayah dan ibunya telah sempurna rezekinya, maka Allah wafatkan dia. Maka oleh karena itu antara rezeki dan kematian tidak jauh berbeda. Ketika seseorang itu sudah wafat dipanggil oleh Allah, berarti sudah sempurna rezekinya. Maka di dalam Al-Quran, ibu-ibu yang kami muliakan, ada 8 jalan rezeki. Di dalam Al-Quran Allah katakan ada 8 rezeki di dalam Al-Quran. Boleh nanti ibu cek nanti setelah tausiah ini, boleh ibu tengok nanti Quran ayat berapa tentang rezeki. Yang pertama, jalan rezeki di dalam Al-Quran itu adalah rezeki yang telah dijamin. Ini Bu yang pertama. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-6. Itulah yang kita bacakan di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak satu pun makhluk yang melata, yang bernyawa di permukaan bumi, melainkan telah dijamin oleh Allah rezekinya. Dia yang mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya, dan semua telah tertulis dalam kitab yang nyata. Ini Bu, berarti rezeki kita Bu masing-masing telah dijamin. Ya Bu, maka jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, jangan iri terhadap nikmat orang lain. Yakin dan percayalah, yang namanya rezeki tidak akan pernah tertukar oleh orang lain. Ya Bu, kadang kita penyakit kita itu itulah kadang tetangga depan rumah beli AC, tengok lawang, ibu tuh bang, baru 3 hari di rumah nih ya, tetangga kita ada beli AC dia bang. Kita ada 10 tahun belum pernah lagi punya AC bang. Ayo, tetangga samping rumah udah beli mobil. Apa kata istrinya, bang, tengok bang, samping rumah kita bang, udah beli mobil dia. Sejak saya Ustaz 10 tahun di sini, dah 3 kali ibu tuh ganti mobil. Kita belum lagi ganti motor, dah 10 tahun belum pernah ganti motor lagi. Ini Bu, ya tapi tak ibu-ibu di sini, ya Bu. Maka oleh karena itu, jangan pernah iri dengan nikmat orang lain, karena sejatinya rezeki itu tidak akan pernah tertukar oleh orang lain. Kenapa? Karena setiap manusia, ini kata Allah, setiap makhluk yang bernyawa, yang melata di permukaan bumi, semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu cacing? Tahu cacing Bu? Cacing punya tangan atau cacing ada kaki, tangan atau cuma badan aja Bu? Tidak ada. Kaki, tangan tak ada, cuma badan yang panjang. Hidup di dalam tanah, di atasnya terik matahari. Menurut logika, kalau cacing hidup di bawah tanah, tidak punya kaki, tidak punya tangan, di atasnya ada matahari yang sangat panas, maka kecil kemungkinan akan hidup lama. Tapi buktinya apa? Cacing hari ini hidup luar biasa di dalam tanah, di atasnya terik matahari, tapi dia atas izin Allah dapat hidup. Kenapa? Karena Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan-jalan, sampai Nabi Sulaiman ini berjalan di tepian pantai.
ketika Nabi Sulaiman sedang berdiri-diri, lewatlah satu ekor semut membawa satu bongkah yang namanya makanan. Nabi Sulaiman ini kan punya mukjizat, dapat berbicara dengan hewan, dapat berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata pun dapat Nabi Sulaiman berbicara. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, "Wahai semut, hendak kemanakah engkau?" Maka kata si semut, saya ya Nabiullah, wahai Sulaiman, saya hendak ke dasar lautan." "Apa yang kau buat di sana?" kata Nabi Sulaiman. "Di dalam dasar lautan tersebut ada makhluk Allah, salah satu hewan yang tak dapat dia bergerak, dihimpit oleh batu yang besar, sedangkan dia tiap hari kelaparan. Maka Allah menugaskanku setiap hari 3 kali untuk memberikan makanan kepadanya." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Lalu engkau ke dasar lautan naik apa?" Kata si semut, "Sebentar lagi ada kendaraanku." Lalu tak lama datanglah salah satu hewan yang berkata, yang naik ke permukaan, "Ayo semut, kita berangkat." Maka disaksikan oleh Nabi Sulaiman, naiklah si semut di atas punggung hewan tadi. Sampai di dasar lautan, rupanya ada satu hewan yang tak dapat bergerak sama sekali, dihimpit oleh batu yang besar, sedangkan mulutnya menganga minta makan. Maka datanglah sesemut memberikan makanan yang dibawanya di atas, lalu diberikannya. Akhirnya semut pun naik lagi ke atas sampai berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Sudahkah engkau memberikan makanan kepada hewan tersebut?" "Sudah ya Nabiullah." Maka menurut logika kita, siapa yang menggerakkan si semut ini kalau bukan Allah? Maka setiap yang namanya makhluk, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, sudah Allah jamin rezekinya. Maka yang pertama, 8 jalan rezeki di dalam Al-Quran, rezeki yang telah dijamin, yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 6 tadi. Lalu yang kedua, ada rezeki yang tak terduga. Ini dulu yang telah kita bacakan tadi. Ada rezeki yang tak terduga, rezeki yang tak disangka-sangka. Terdapat dalam surah At-Talaq ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka. Kuncinya apa? Bertawakal, bertakwa kepada Allah, lalu serahkan dirinya kepada Allah. Setiap hidup dan kehidupan, baik yang sulit maupun yang susah, maupun ketika senang, maupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan hidupnya kepada Allah. Maka ketika datang kesulitan, dia bermohon kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dia bangun di sepertiga malam, lalu menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Lalu ketika diberikan kepadanya jalan keluar, maka Allah tambah lagi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka ibu tidak dapat kita kaji menurut logika. Dari manalah datang rezeki ini? Tak bisa dikaji. Kenapa? Semuanya sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, rezeki yang tak terduga. Lalu yang ketiga, jalan rezeki itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ada rezeki karena anak. Nah, ini bu, ada rezeki karena anak. Dalam Al-Quran ayat ke-17 atau dalam surat Bani Israel Al-Isra ayat 31 Allah katakan, "Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khit'an kabira." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan membunuh mereka itu sungguh perbuatan yang keji." Ini kata Allah. Maka kemarin saya tengok di salah satu media, ada seorang ibu menggendong anaknya naik ke atas jembatan ingin bunuh diri. Datanglah orang menengok itu semua, maka diambil anak tadi dan ibunya pun diselamatkan. Ketika ditanya apa yang menyebabkan
ibu berani semacam ini, maka jawaban ibu itu tak lain tak bukan karena faktor ekonomi, ibu. Ya, maka oleh karena itu setiap anak itu ada rezekinya masing-masing. Ya bu, maka kita masih ingat petuah orang-orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Ya bu, masih dipakai hari ini. Ya bu, hari ini takut. Ya bu, takut karena timbul program pemerintah 2 anak lebih baik. Ya bu, kalau orang tua kita dulu, nenek kita dulu mau 10 anaknya, 11 sama semacam pemain sepak bola. Ya bu, 11. Tapi hari ini takut karena faktor ekonomi segala macam. Maka ini kata Allah, janganlah mau banyak pun anak kita maupun sedikit, kuncinya adalah janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Ini dia kata Allah. Maka setiap anak yang lahir itu bu, ada rezekinya masing-masing. Ketika dia lahir dari rahim ibunya, ketika dia lahir dari perut ibunya, setiap anak yang dilahirkan sudah ada rezekinya masing-masing. Maka jangan sampai kita takut bahwasanya anak ini nanti datang membawa malapetaka. Jangan. Ya? Ini kata Allah dalam Al-Quran. Inilah rezeki karena anak tadi. Yang ketiga. Lalu yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, jalan rezeki itu ada rezeki karena istighfar. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini bu, rupanya ada rezeki itu karena istighfar. Maka kalau ibu amalkan istighfar astaghfirullahalazim dalam satu hari itu, entah itu 100, entah itu 200, maka Allah akan memberikan jalan rezeki kepada ibu. Ibu kuncinya yakin. Ya, ketika ibu mengamalkan daripada amalan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya kalimat istighfar ketika memasak astaghfirullahalazim, mau ketika berbuat dosa ataupun ketika kita melakukan kebaikan, maka ketika kita beristighfar, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dalam suatu peristiwa ataupun dalam suatu riwayat, salah satu daripada 4 imam mazhab, namanya Imam Hambali, atau yang nama aslinya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika pada malam hari dia termenung, galau, hatinya resah. Dia tak tahu apa yang membuat dia galau. Maka pagi hari dia kemas-kemas barangnya, hendak pergi ke suatu tempat. Ketika dia pergi dari tempat tinggal dia, hendak menuju ke tempat tak tahu yang mana dia ingin tuju, rupanya sampai waktu maghrib, singgah dia di kota yang namanya kota Basrah. Dia laksanakan salat maghrib. Sampai salat maghrib, dia tunggu waktu Isya masuk dan salat Isya. Setelah dia berzikir berdoa kepada Allah, ketika dia hendak istirahat dalam masjid, lalu datang marbot masjid ataupun petugas masjid mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Syekh, wahai Tuan, ini tempat beribadah, ini tempat solat, bukan tempat istirahat. Kalau engkau ingin hendak istirahat, pergilah ke daerah sana, pergilah keluar mencari tempat istirahat. Maka Imam Ahmad bin Hambal tidak marah. Akhirnya dia pergi keluar, pergi ke pelantaran masjid, di teras masjid. Ketika dia hendak tidur, hendak berbaring, datang lagi marbot masjid. Wahai Tuan, wahai Syekh, di sini pun tidak boleh untuk tidur, tak boleh untuk istirahat. Di sini hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah marbot masjid ini tahu bahwasanya yang dia marahi itu adalah ulama yang luar biasa, mungkin dia minta maaf, mungkin dia minta ampun kepada Allah. Tapi tak tahu dia. Dulu tak ada TV, dulu tak ada yang namanya teknologi. Ya bu. Maka akhirnya melihat itu, nampaklah salah seorang pedagang roti dari kejauhan. Lalu dipanggillah pedagang roti tadi, wahai Tuan,
kemarilah. Maka datanglah Imam Ahmad bin Hambal menemui tukang roti tadi. Lalu kata tukang roti tadi berkata, saya lihat engkau tidak tinggal di sini. Saya lihat engkau dari jauh. Nampaknya engkau mencari tempat istirahat. Kalau engkau ingin istirahat, istirahatlah tempatku ini. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, terima kasihlah kalau begitu. Maka ketika Imam Ahmad bin Hambal istirahat, ditengoknya lah pemuda tadi. Pemuda tadi ini tiap malam membuat roti yang akan dijual untuk besok pagi. Ketika dia masukkan yang namanya garam, dia baca kalimat istighfar, astaghfirullahalazim. Ketika masukkan gula, dia bacakan astaghfirullahalazim. Ketika dia masukkan tepung, astaghfirullahalazim. Tak terlepas daripada mulutnya, dia bacakan kalimat istighfar. Maka membuat itu bertanya-tanya Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Wahai Tuan, saya tadi melihat engkau ketika engkau masukkan adonan kue ini, tak terlepas mulut engkau membaca kalimat istighfar. Sudah berapa lama engkau amalkan kalimat ini? Maka kata tukang roti tadi, sudah 30 tahun saya amalkan kalimat istighfar ini. Mulai dari saya merintis sampai saya sudah memiliki toko, tak terlepas daripada bibir saya membacakan kalimat istighfar. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang engkau dapatkan daripada istighfarmu ini? Maka kata si tukang roti tadi, tak ada yang kudapatkan kecuali seluruh doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kuinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu doa yang hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Tapi aku tak lelah, tak capek untuk berdoa terus agar dikabulkan doa satuku ini. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, apa doa rupanya yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata pemuda tadi, doa saya yang belum dikabulkan oleh Allah, saya ingin sekali, saya rindu sekali ingin bertemu dengan salah satu ulama yang luar biasa, namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Maka menggetarlah hatinya, bergoyanglah lututnya Imam Ahmad bin Hambal. Rupanya tadi malam membuat hati saya resah dan gelisah, ingin pergi ke suatu tempat namun tak tahu tempat yang nak dituju. Maka Allah berhentikan saya di kota ini hanya gara-gara untuk mengabulkan doa si tukang roti. Maka dipeluklah pemuda tadi dan berkata, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Ini luar biasa kisah istighfar tadi. Maka kalau ibu amalkan tiap hari 100 ataupun 50 ataupun 10 setiap harinya, ataupun ketika hendak menjelang tidur, ingin tidur, ibu amalkan kalimat istighfar, insyaallah yakin Allah akan mengabulkan daripada doa-doa ibu. Lalu 8 jalan rezeki dalam Al-Quran yang lainnya, ada rezeki karena menikah. Ini ada rezeki karena menikah. Terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32, Allah katakan, wa ankihul ayama minkum was-solihinna min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ini rezeki karena menikah. Maka kalau ada anak kita yang belum menikah tapi dia sudah siap menikah, sudah siap lahir dan batin, sudah siap daripada segi ekonominya, maka nikahkan cepat. Ya, ini perintah Allah. Ya, agar apa? Agar terhindar daripada perbuatan dosa dan zina. Ya, dan kita pun yang menikahkannya pun, yang menjodohkannya pun dapat pahala. Karena ini syariat Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ibu, ini kadang kan banyak nih ibu sekarang ini yang mencomblangi ya Bu, ya. Termasuk kan saya nih Bu, dicomblangi juga menikah. Ini kerjaan ibu-ibu ini sebetulnya yang sering mencomblangi, yang sering menjodohkan. Ya Bu. Dan ibu-ibu pun dapat pahala. Kenapa? Ini syariat Islam, ini sunnah Rasulullah.
Tapi ayat ini Bu, jangan Ibu sampaikan kepada suami nanti kacau. Bang, kata Ustaz itu tadi Bang ceramah, ada rezeki karena menikah Bang. Karena suaminya ini pintar, kalau kamu ingin rezeki kita lancar, izinkanlah saya menikah. Ya Bu ya. Ya. Maka oleh karena itu ini untuk khusus bagi mereka yang masih membujang, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia sudah siap dari segi lahir batinnya sudah siap, maka nikahkan segera. Supaya apa? Agar terhindar dari perbuatan zina. Hari ini kan banyak Bu, hari ini ya, banyak anak-anak kita kadang nggak kita kontrol hari ini, apalagi yang perempuan khususnya, keluar tanpa izin daripada orang tuanya, keluar jam 7 maghrib pulang jam 11. Kadang kita tak risau ya Bu, kadang dia pulang tak kita tanyakan dari mana. Sedangkan anak ayam tak pulang, kita cari-cari kemana. Sedangkan anak kita, anak gadis, pergi jam 7 maghrib pulang jam 11, tak kita tanya. Bahkan yang lebih dahsyatnya, orang tuanya tak disalamnya, sedangkan pacarnya disalamnya. Ya Bu, ya hari ini tengok luar biasa. Maka oleh karena itu kita hindarkan daripada sifat-sifat yang mendatangkan murka Allah. Maka ada rezeki karena menikah, maka nikahkanlah di antara orang-orang yang masih membujang di antaramu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada rezeki karena bersyukur. Ini dia dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan kepadamu, jika engkau bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah. La azidannakum, akan kutambah. Wa la in kafartum, dan ingatlah jika engkau kufur, tidak mau bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid, ingatlah azabku sangat pedih. Maka oleh karena itu rezeki karena bersyukur, Allah akan memberikan rezeki dan nikmat yang lainnya. Lalu yang ketujuh, ada rezeki karena sedekah. Ini Bu, rezeki karena sedekah banyak dalam Al-Quran. Orang-orang yang gemar bersedekah itu Allah berikan balasan di atas dunia. Ya Bu, maka nanti orang-orang yang tak mau bersedekah, yang pelit, bakhil, kikir, kedekut, lokek, apa lagi Bu? Banyak nama-namanya Bu ya. Ya. Nanti mereka menyesal mereka. Itulah yang Allah katakan dalam surah Al-Munafikun. Ketika mereka diwafatkan oleh Allah, dia minta ditangguhkan, kata mereka. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tangguhkan dulu daripada kematianku. Tak bisa lagi, kata Allah. Ya, fa'asaddaqa, maka kami akan bersedekah. Maka dalam Al-Quran, kenapa disebut bersedekah? Kenapa orang-orang yang menyesal tadi disebut mereka akan bersedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak haji? Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, keutamaan bagi orang-orang yang gemar bersedekah, nanti ketika dia wafat, Allah mudahkan ketika sakaratul maut. Ini orang yang gemar bersedekah di atas dunia, ketika menjelang wafatnya, Allah mudahkan dia ketika mengalami sakaratul maut. Maka disitulah dapat dibuktikan orang ini sukses di atas dunia atau gagal di atas dunia ketika dia menjelang sakaratul maut. Maka kalau kita ingin sukses nanti menjelang detik-detik wafat kita, maka gemarlah kita bersedekah. Lalu yang kedua, lampu yang paling terang nanti adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Allah akan memberikan lampu yang paling terang nanti dalam kubur. Mungkin di antara kita ibu-ibu sudah melihat kubur Bu, semuanya Bu ya. Sudah semuanya Bu. Ya? Iya Bu. Sudah melihat kubur, tapi masuk kubur belum lagi Ustaz. Ya. Ketika kubur tadi kita lihat gelap. Ketika sudah ditimbun oleh tanah, tak nampak lagi ada cahaya di dalamnya. Maka nanti orang yang gemar bersedekah, Allah akan terangi kuburnya gara-gara dia dahulu di atas dunia gemar bersedekah. Lalu yang ketiga, nanti ketika di yaumil mahsyar, Allah mudahkan dia dalam urusannya. Maka nanti Bu, ketika kita dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, Allah mudahkan urusan kita nanti. Ini Bu, orang-orang yang gemar bersedekah, orang yang ringan tangannya membantu orang lain, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka nanti Allah mudahkan urusannya di akhirat.
Tidak Allah persulit. Yang Allah persulit apa? Orang yang berhutang, orang yang di atas dunia banyak cicilan, di atas dunia tak sanggup dia bayar, maka nanti di akhirat Allah susahkan dia. Maka nanti jangan sampai kita jangan sampai kita wafat meninggalkan banyak utang, Bu. Kenapa nanti? Karena di pada mahsyar kita nanti mencari orang-orang yang berhutang sama mereka. Manusia luar biasa banyak pada saat itu, ya, bahkan miliaran, triliunan manusia saat itu tak dapat dihitung. Maka oleh karena itu mudahkan urusan kita dengan orang lain, mudahkan urusan orang lain, maka nanti Allah akan mudahkan urusan kita di yaumil akhir. Maka inilah keutamaan daripada orang yang gemar bersedekah. Makanya ada rezeki karena bersedekah. Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, maka Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik lagi. Apalagi kalau sedekah subuh itu luar biasa manfaatnya, luar biasa keistimewaannya. Maka kalau kita sudah mengamalkan yang namanya rezeki subuh itu, maka Allah akan memberikan banyak daripada rezeki-rezeki yang lainnya. Lalu yang terakhir, ada rezeki karena usaha. Ini Bu, dalam surah An-Najm ayat 39 Allah katakan, dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Maka oleh karena itu, apa yang telah ibu usahakan, apa yang telah ibu lakukan, baik sebagai profesi seorang ibu rumah tangga, baik seorang profesi yang namanya tenaga pendidik ataupun guru, baik seorang yang namanya pengusaha, baik seorang yang pekerja kantoran, ketika dia lakukan usaha tadi dengan ibadah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka inilah tadi 8 jalan rezeki di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, apa saja Ustaz amal-amal pembuka pintu rezeki? Ini Bu, amal-amal pembuka pintu rezeki. Kalau kita ingin rezeki kita mudah, ekonomi kita lancar, tidak sulit dan tidak susah, maka Allah sudah memberikan amal-amal pembuka pintu rezeki. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan yang namanya salat duha. Karena salat duha itu termasuk pemancing, termasuk daripada pembuka pintu rezeki. Pernah kita sampaikan, ketika suami ibu sudah berangkat kerja, jangan dulu ibu lakukan apapun aktivitas kecuali ibu ambil air wudhu, laksanakan salat duha. Mau 2 rakaat bagus, 4 rakaat apalagi. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, suamiku berangkat pagi dengan mencari rezekimu ya Allah. Lindungi dia ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, murahkan urusannya ya Allah, dan sehatkan badannya ya Allah. Maka oleh karena itu Allah akan mendengarkan dan malaikat pun akan mengaminkan. Maka itulah ciri-ciri istri yang soleha. Ada Bu? Insya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan pernah putuskan hubungan tali silaturahim. Ini Bu, diantaranya, jangan pernah putuskan hubungan tali silaturahim. Karena orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim termasuk dia sudah memutuskan rezeki. Maka sambung, hubungkan, rajut tali silaturahim. Yang belum pernah selama ini kita kunjungi rumahnya, kunjungi. Tidak mesti tunggu hari Idul Fitri Bu, ya. Kalau ada keluarga kita, saudara kita, bahkan adik-adik kita, kadang ada yang bercekcok misalnya, yang sudah terpisah lama, maka sambungkan kembali, rajutkan kembali. Kenapa? Karena orang yang merajut tali silaturahim, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan mudahkan rezekinya. Lalu yang ketiga, amal pembuka pintu rezeki tadi adalah bersedekah. Termasuk pemancing daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin bersedekah. Waktu subuh ataupun waktu malam, ketika ada orang membutuhkan, maka bersedekahlah kita. Ada pembangunan masjid, musola, pondok pesantren, rumah anak yatim, rumah tahfiz, ketika kita ada rezeki, maka kita sedekah, kita infakkan, maka Allah akan membuka pintu rezeki yang lainnya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah berbakti kepada orang tua. Ini Bu, kalau ada mak kita, kalau masih ada ayah kita, baik di sini ataupun di kampung, rajin-rajinlah kita memberikan rezeki ataupun bersedekah kepada ibu kita. Orang tua kita di kampung misalnya tak dapat lagi bekerja, tak dapat lagi dia yang namanya
mencari uang di rumah, maka ketika masih ada anaknya, maka sering-seringlah kita memberikan rezeki kepada emak kita ataupun kepada ayah kita. Kalau ada di kampung, telepon dia kadang, dah makan mak, dah makan ya. Kalau masih di sini dia, maka sering-seringlah kita kunjungi rumahnya, karena termasuk salah satu ibadah yang ringan tapi luar biasa pahalanya adalah sering-sering memandang wajah orang tua. Sering-sering memandang wajah emak kita, maka itu adalah amalan yang paling ringan dan ibadah dan pahalanya luar biasa. Maka orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Tanyakan dia, mak, mau makan apa? Mau makan pizza, hamburger, kebab? Ya. Karena orang tuanya kalau kita dari rumah kita bawa sesuatu, dia senang. Tapi kalau dibuat tangan kosong, menyusahkan dia, sedih hatinya kadang. Tanyakan dia, mak mau makan apa? Nasi goreng, pecel ayam, ayam penyet. Tanyakan dia. Maka oleh karena itu, siapa yang membahagiakan hati orang tuanya, maka Allah akan membukakan rezeki kepadanya. Kalah rezeki raja-raja dibuatnya. Maka oleh karena itu, bahagiakan orang tua kita selagi dia masih ada. Manfaatkan, sayangi dia, cintai dia, berikan apa yang kita punya untuk dia, maka Allah akan berikan kepada kita rezeki yang lainnya. Maka inilah amal-amal pembuka pintu rezeki. Mudah-mudahan ketika ibu-ibu mengamalkan daripada apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan Allah akan memberikan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Ya Bu, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita, bagi kami yang menyampaikan, dan mudah-mudahan kita yang duduk di sore yang berbahagia ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ibu. Ada kisah pemuda Al-Kahfi. Jadi untuk melepaskan dia dari gua tuh, para pemuda itu kan bertawasul. Iya. Tawasul dengan kebaikan yang banyak, Ustaz ya. Jadi apakah kita apabila menghadapi kesulitan, apakah kita bisa juga bertawasul? Bertawassul ini kan termasuk daripada ajaran Rasulullah dan ulama. Jadi yang kalau kita bertawassul dan kita melakukan apa yang telah kita lakukan, contoh kebaikan ini misalnya, lalu kita berdoa kepada Allah dan tawassul. Karena kan kalau kita berdoa, kita kan mengawali bertawassul kepada Rasulullah SAW, baru kita runtutan kepada para ulama-ulama ataupun kepada guru-guru kita. Maka ini dianjurkan oleh ulama dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kisah Al-Kahfi tadi, mereka bertawassul apa yang telah mereka lakukan di atas dunia, kebaikan-kebaikan di atas dunia, sama termasuk dalam kisah ketika ada seorang 3 pemuda yang terjebak dalam sebuah goa, dihimpit oleh batu yang besar. Lalu dia berdoa kepada Allah, bertawassul apa yang kebaikan yang telah dia buat di atas dunia, dan dia yakini kebaikan ini diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu pun secepat kilat Allah kabulkan. Ini Bu. Maka ada sebagian kita misalnya kan, ada orang mengatakan tawassul itu syirik. Kenapa? Karena ada antara Allah dengan orang lain. Sebetulnya kan kalau kajian tawassul itu kajian yang namanya ibadah, memang panjang kalau masalah itu. Tapi kalau kita yakini tawassul itu adalah mendatangkan kebaikan, lalu kita berdoa dan menyebut apa yang telah kita lakukan, cuman kita dan Allah yang tahu, maka itu Allah kabulkan doa kita. Makanya kalau orang berdoa kan ada kadang setelah dia memuji Allah, dia lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Termasuk dalam surah Yasin, ketika orang memulai surah Yasin, dia baca ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tawassul kepada Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu tawassul. Maka sampailah apa yang kita hajatkan. Itu dia maksudnya. Ya. Ada lagi Bu? Ibu. Aku ada baca buku Au? Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Baca selawat kepada
lebih-lebih ya di Jumat. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad gitu Ustaz. Ya. Nah, Karena kan selawat itu kan bagaimana kita memuji Nabi Muhammad. ya. Ada yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang lebih pendeknya sallallahu ala Muhammad, ya, selawat Jibril. Ya Bu, tak masalah, mau panjang mau pendek kita berselawat, maka itu termasuk daripada pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Selawat Allah berbeda Bu dengan kita. Ya, jangan samakan. Kalau kita kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi kalau Allah beda lagi selawatnya. Malaikat beda lagi selawatnya kepada Nabi Muhammad. Tidak sama, tidak setara. Selawat Allah, selawat malaikat dan selawat umatnya. Tapi kalau umatnya banyak, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu ala Muhammad. Banyak. Maka oleh karena itu dalam kitab Irsadul Ibad dijelaskan, maka barang siapa yang bersalat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka disunahkan di hari Jumat itu memperbanyak salat Bu. Sunnah untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Lagi Bu. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan dalam penyampaian yang telah kami sampaikan tadi melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita jadikan iktibar pelajaran di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman agama yang lebih luas. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.